Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami memulai perjalanan suci yang penuh harapan dan doa menuju tanah haram untuk menunaikan ibadah umrah bersama keluarga. Dari bandara, langkah kami penuh semangat dan rasa syukur menanti panggilan pesawat yang akan membawa kami ke negeri penuh berkah. Di atas awan, hati kami terbang bersama doa, memohon kemudahan dan keberkahan dalam perjalanan spiritual ini. Setelah perjalanan 9 jam lebih, kami tiba di Jeddah, pintu gerbang menuju Tanah Suci. Dari sini, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah, kota Nabi Muhammad SAW, tempat yang penuh kedamaian dan sejarah. Ada keutamaannya, yaitu pahala sholat lebih besar 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain selain kota Mekah dan Masjidil Aqsa. Itu keutamaannya, salah satu keutamaannya kota Madinah. Setelah beristirahat di hotel, kemudian memasuki waktu subuh, kami sholat di Masjid Nabawi. Lanjut memasuki Raudah di makam Nabi adalah momen yang sangat sakral dan penuh makna. Di sini kita tidak hanya mengenang sosok Rasulullah sebagai utusan Allah, tapi juga merenungkan ajaran dan teladan beliau yang membawa cahaya Islam bagi seluruh umat manusia. Saat berada di Raudah, kami melakukan kegiatan sholat, berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan, rahmat, dan keberkahan untuk diri sendiri, keluarga, dan umat Islam. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Itulah kegiatan yang kami lakukan di Masjid Nabawi. Gambaran setelah sholat maghrib berjamaah, ribuan jamaah perlahan meninggalkan masjid memenuhi jalanan sekitar. Wajah-wajah yang tenang dan penuh haru berjalan berdampingan dalam damai. Ayo kita, ayo. Kita jalan. Loh, kita ke G, salah. Jangan ke restoran. Itu enggak, benar itu G. Oh, Kita jangan itu dulu, jangan iya. dulu. Salah. Iya. Suasana masih sepi, namun penuh dengan kedamaian. Kami keluar dari Hotel Madinah. Udara pagi terasa sejuk dan langit masih gelap dengan cahaya lampu-lampu yang temaram. Di sekitar hotel terlihat toko-toko perlengkapan umroh dan oleh-oleh yang masih tertutup. Tampak terlihat dari balik jendela deretan etalase dengan sajadah, kurma, air jam-jam, dan pakaian ihram. Hari masih pagi, tapi aroma rempah-rempah dan parfum
khas Timur Tengah terasa semerbak. Jalanan menuju Masjid Nabawi tampak terang. Namun, penuh dengan harapan para jamaah yang bersiap melangkah ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Inilah suasana Madinah yang tak terlupakan. Damai, syahdu. Melangkahkan kaki ke dalam Masjid Nabawi, hati ini seperti terdiam. Pandangan pertama langsung disambut kemegahan tiang-tiang putih menjulang tinggi, berhias ukiran emas yang memantulkan cahaya. Kubah-kubah hijau dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya lembut seolah menyinari jiwa yang haus akan ketenangan. Iman dan harapan terasa semakin dekat saat kaki melangkah. Di hadapan tersusun rapi deretan kontainer air Zam-Zam, simbol rahmat Allah yang dianugerahkan untuk kaum muslimin. Saat kaki melangkah keluar menyentuh pelataran masjid, seolah-olah dunia berhenti sejenak. Payung-payung raksasa membuka seperti menyambut setiap tamu dengan pelukan kasih. Disinilah Rasul pernah melangkah, pernah duduk, pernah tersenyum. Hati bergetar, air mata tak mampu menahan. Aku tak hanya datang ke tempat suci, aku datang pulang ke cinta yang selama ini ku rindu, Masjid Nabawi. Di antara ribuan jamaah yang berlalu lalang, ada pemandangan yang selalu menyentuh hati. Burung-burung merpati yang bebas dan tenang di sekitar pelataran masjid. Mereka bukan sekedar hewan, mereka seolah menjadi bagian dari keramaian Madinah itu sendiri. Tak takut pada manusia, seolah tahu bahwa di tempat ini tak ada yang akan mengganggu mereka. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Dan dua orang yang akan mati syahid. Jadi waktu itu sudah disebutkan bahwa Umar dan Utsman akan mati syahid. Matinya syahid. Sahabat Umar radhiyallahu anhu gimana meninggalnya? Beliau ditusuk ketika sedang sholat subuh. Ditusuk menggunakan tombak beracun ketika sedang sholat subuh. Kalau dulu subuhnya nggak kayak subuh di Masjid Nabawi sekarang ya, lampunya terang nggak. Kalau dulu subuh gelap. Jadi sholat subuh nggak tahu, dibunuh oleh orang Yahudi, ditombak. Setelah ditombak itu sampai di saking kuatnya Umar ini, masya Allah. Setelah ditombak itu masih bertahan sampai 3 hari di kondisi tombaknya ini beracun, ditombak dan perutnya sobek, yang sampai dikisahkan bahwa ususnya Umar ini keluar. Tapi kan lagi sampai seperti itu masih bertahan 3 hari. Jadi saking kuatnya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi sudah dikisahkan bahwa beliau ini akan meninggal syahid sudah jauh sebelum Nabi meninggal. Jadi seperti ini Gunung Uhud. Kemudian itu adalah makam syuhada Uhud. Di sebelah kiri Bapak Ibu yang di pagar itu adalah kuburan atau makam syuhada Uhud. Yang di belakangnya ada bukit pemanah, Bukit Rumah. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa terlihat. Nah, itu dipagerin supaya orang ya udah di area pagar itu adalah kuburan para syuhada yang meninggal di Gunung Uhud. Mereka
kuburkan di situ semua yang meninggal di peperangan Uhud. Jam-jam ya mbaknya? Kayaknya sih enggak ya? Oh, dibagi gratis ya? Itu sih, itu. Siapa namanya? Ustadz itu, iya. Iya, dibayar. Makam itu yang di itu suhada, para suhada Uhud. Iya, jadi insya Allah nih nanti ya, ini gunung ini ya, bukit ini nanti insya Allah bawa ke surga. Jadi pernah kan kota Madinah itu kan banjir, hanya ini yang tidak, nih si makam-makam ini. Ini yang Juli veteran ini ya mbak ya? Iya. الأول وهو العلم والثالث قال الشيخ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا الدليل على أن من لم يكن الرسول فأخذ الرسول يكون من أهل النار والعياذ